Media dari Materi Informasi dan Komunikasi akan menjelaskan tentang telepon dan internet. Halo guys, aku Rafael Julian. Kali ini aku akan membawakan materi tentang informasi dan komunikasi mengenai satelit. Halo guys, aku Prila Destiani Manela. Hari ini aku akan membawakan bab mengenai informasi dan komunikasi dengan materi radio dan telegram. Perkenalkan, nama saya Axton dari kelompok informasi dan komunikasi. Saya hari ini akan menjelaskan tentang televisi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai radio. Sini udah pada tahu kan radio itu seperti apa? Sekarang kita masuk ke penemu radio. Penemu radio berasal dari negara Italia, yakni seorang ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi. Ia lahir pada tahun 1878 di Bologna, Italia. Ia melakukan penelitian dan eksperimen terhadap gelombang elektromagnet yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan melalui udara. Pada tahun 1898, Guglielmo Marconi memperkenalkan perangkat radio yang menjadi penemuan penting pada zamannya. Guglielmo Marconi berhasil mengirim pesan dari Inggris melintasi Samudra Atlantik hingga mencapai Newfoundland, Kanada. Penemu radio tersebut mendatangkan manfaat besar bagi peradaban manusia saat itu. Terbukti dari kemampuan radio tersebut untuk memantau kecelakaan kapal SS yang tenggelam pada tahun 1909. Salah satu contoh penggunaan radio yang sangat tepat adalah penggunaan radio oleh Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Selama masa Perang Dunia Kedua, kedua belah pihak yang sedang berperang menggunakan radio untuk mengirimkan perintah dari rantai komando tertinggi ke seluruh pasukannya. Lalu kita akan masuk kepada jenis-jenis radio dan perkembangan radio. Pada awalnya, radio diciptakan dengan nama radio AM atau amplitude modulation. Radio AM awalnya hanya digunakan untuk keperluan telegram dari kabel saja. Reginald Aubrey Sender merupakan orang pertama yang melakukan siaran radio dengan menggunakan suara manusia pada tanggal 23 Desember 1900. Siaran tersebut dilakukan dengan jarak 50 mil dari Cobb Islands ke Arlington, Virginia. Meskipun saat ini radio AM masih digunakan, namun tidak sebanyak dahulu untuk siaran radio komersial karena kualitas suaranya yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan jenis radio FM. Pada radio FM, modulasi menyebabkan perubahan frekuensi pada gelombang radio. Perkembangan radio FM ini merupakan penyempurnaan dari radio AM yang digunakan sebelumnya. Lalu ada jenis dari radio internet. Prinsip kerja radio internet mirip dengan radio konvensional, yaitu dengan menggunakan medium streaming berupa gelombang yang kontinu. Sistem ini memungkinkan siaran radio terdengar di seluruh penjuru dunia yang memiliki akses internet. Ada pula dengan jenis radio satelit. Radio satelit mengirimkan gelombang audio melalui sinyal digital yang terdiri dari kode biner 0 dan 1, berbeda dengan sinyal analog yang menggunakan gelombang kontinu. Sistem tersebut kemudian disiarkan melalui satelit untuk mencakup daerah jangkauan yang lebih luas. Namun, siaran radio satelit hanya dapat diterima oleh perangkat khusus yang dapat menerjemahkan sinyal terenkripsi. Lalu ada pula dengan jenis radio berdefinisi tinggi atau HD radio. Radio definisi tinggi atau yang dikenal dengan sebagai radio digital, bekerja dengan penggabungan sistem digital dan analog. Dengan demikian, dua stasiun digital dan analog dapat berbagi frekuensi yang sama, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan siaran banyak konten pada posisi yang sama. Kualitas suara yang dihasilkan oleh radio digital sama jernihnya dengan radio satelit. Namun, untuk menerima siaran radio digital, pendengar harus memiliki perangkat khusus yang dapat menangkap sinyal digital. Lalu kita akan masuk kepada sejarah radio di Indonesia. Masuknya radio di Indonesia ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai Nihon, setelah menggantinya menjadi Hoshio Kanri Kyokyu atau HKK. Perlawanan budaya pun beralih menjadi perlawanan strategi politik dan militer. Namun, dengan bekal semangat kebangsaan yang telah terhimpun sejak lama, akhirnya perjuangan kemerdekaan mampu merebut HKK kembali menjadi tangan Indonesia.
Hasilnya pada 11 September 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal sekarang sebagai RRI dan memanfaatkan penyiaran radio dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda di masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946 hingga 1949. Masa ini menandai kemenangan perlawanan budaya yang berhasil menekan hegemoni budaya Barat hingga menjadi pendukung perjuangan kemerdekaan di masa peralihan kekuasaan pasca proklamasi. 10 tahun setelah deklarasi Hari Siaran Nasional pertama, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2019, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Siaran Nasional. Lalu bagaimana dengan stasiun radio yang ada di Banjarmasin? Dari banyaknya stasiun radio, saya mengambil 5 sebagai contohnya. Yang pertama yaitu ada Radio Smart FM 101,1 FM, lalu ada Radio Musik Channel 96,00 FM, dan ada Radio Banjarmasin 90,1 FM, Radio Sangkakala 92,1 FM, dan juga Radio Sun 103,5 FM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang diciptakan dari sinar elektroda. Sejarah televisi ini dimulai sejak abad 18 bersamaan dengan penemuan-penemuan penting lainnya yang dapat merubah peradaban dunia. Televisi sendiri ditemukan oleh John McGraham dari Chatham. Perkembangan televisi diawali dengan adanya sebuah penemuan dasar gelombang elektromagnetik oleh Joseph dan Michael Faraday pada tahun 1831. Dalam penemuan tersebut, akhirnya semakin tumbuh dan berkembang pesat mengenai teknologi komunikasi elektronik. Kemudian, pada tahun 1880, Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, perangkat komunikasi juga bisa mengirimkan suatu gambar. Lalu selanjutnya, Alexander Graham Bell menciptakan suatu alat komunikasi bernama fotofon yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan suara dan juga gambar. Berikut adalah sejarah penemuan dari televisi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah televisi di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia diawali dengan kelahiran Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada 24 Agustus 1962. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games yang keempat. TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi pertama di Indonesia sekaligus tertua dengan jangkauan jaringan mencapai seluruh wilayah di Indonesia pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, kita bakal masuk ke materi telegraf. Tapi sebelum kita tahu siapa sih penemu telegraf, aku akan kasih tahu kalian semua apa sih itu telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Selanjutnya, siapa sih penemu telegraf? Nah, penemu telegraf itu dari banyak yang orang tahu, penemu telegraf adalah Samuel F. B. Morse. Namun, ternyata penemu telegraf atau otak ilmiah di balik telegraf adalah asistennya, yaitu Alfred Vail. Meski begitu, Samuel Morse juga tetap berperan besar dalam terbentuknya telegraf. Dia berperan sebagai yang mempopulerkan telegraf dan mengembangkan kode yang digunakan dalam penggunaan telegraf. Tokoh lain yang membuat telegraf adalah William Fothergill Cooke. Dia juga sekaligus memasarkannya di Great Western Railway, Inggris. Lalu, semenjak adanya telegraf pada zaman itu, pertukaran pesan bisa dilakukan dengan jarak yang lebih jauh. Namun, saat ini telegraf sudah dianggap sebagai alat yang ketinggalan zaman. Karena penggunaannya, saat ini semua orang sudah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh.
Halo guys, jadi sekarang kita akan membahas tentang telepon. Jadi, telepon tentu saja tidak asing di telinga kita. Telepon selalu ada di sekitar kita dan ada di keseharian kita. Jadi, bahasan pertama adalah siapa itu penemu telepon? Jadi, telepon ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Antonio Meucci yang berasal dari Italia. Berkatnya, manusia bisa berkomunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, telepon yang pertama kali ada di dunia dibuat oleh Alexander Graham Bell. Pada saat itu, telepon pertama ini dipamerkan di sebuah pameran bernama Pameran Centennial di Philadelphia. Kemudian berlanjut pada abad 19 atau sekitar tahun 1890-an yang sudah mengalami perubahan dari telepon yang pertama kali. Telepon sebelumnya mengharuskan pendengar dan pembicara melakukan di pangkat yang sama. Sedangkan telepon di abad 1980-an adalah dimulai era telepon genggam yang menguasai teknologi telepon di masa kini. Telepon dengan kabel mulai ditinggalkan untuk beralih ke telepon tanpa kabel yang lebih simpel dan praktis. Nah, ciri khas telepon ini masih seperti telepon biasa namun sudah tidak menggunakan kabel pada sekitar tahun 1987-an. Selanjutnya, The Motorola Dynatec sering muncul di berbagai iklan maupun film. Orang yang merancang telepon satu ini adalah Rudy Krolov. Nah, The Motorola Dynatec sempat dipasarkan pada tahun 1984. Setelah Motorola Dynatec, muncul lagi model baru yang diberi nama Motorola StarTAC. Sebelum adanya telepon di Indonesia, pemanfaatan telekomunikasi dilakukan dengan telegraf. Selanjutnya, pemanfaatan telegraf ini dimulai sejak saluran telegraf pertama dibuka pada tanggal 23 Oktober 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1884, jaringan telepon dibangun di Semarang di Surabaya. Perkembangan handphone di Indonesia dimulai pada tahun 1984. Pada tahun itu, PT Telkom bersama PT Raja Sahazana Perkasa menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMT 450. Dan pada tahun 1994 adalah awal mula kemunculan operator GSM pertama di Indonesia, yakni PT Satelit Palapa Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Satelindo. Dengan adanya operator ini, perkembangan handphone di Indonesia pun semakin pesat. Perkembangan handphone di Indonesia kian menggema pada tahun 1996 dengan kemunculan PT Elkomindo Pratama sebagai operator GSM ketiga Indonesia setelah Satelindo dan GSM. Nah, hingga saat ini smartphone terus dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi, mulai dari ponsel dengan baterai besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, dan chipset mumpuni hingga pensel yang layarnya dapat dilipat. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penemu pertama satelit di dunia dan bagaimana perkembangan satelit itu dari dulu dan sampai sekarang. Nah, jadi sejarah satelit buatan manusia. Pertama itu adalah satelit Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerimov sebagai asistennya. Satelit komunikasi pertama diluncurkan 60 tahun lalu. Sejak itu, teknologi satelit komunikasi dan peluncurannya makin berkembang ke depan. Nah, masifnya penggunaan internet akan membuat kebutuhan satelit semakin besar. Nah, kemudian pada 60 tahun lalu, satelit Tesla 1 diluncurkan menggunakan roket Delta dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Nah, misi utama Tesla 1 adalah untuk menyiarkan siaran televisi lintas Samudra Atlantik dari Amerika Serikat ke Eropa atau sebaliknya. Namun, satelit itu hanya bertahan beberapa bulan karena menjadi korban uji coba senjata nuklir Amerika Serikat pada saat itu. Nah, meskipun satelit pertama buatan manusia adalah Sputnik 1 buatan Uni Soviet yang dijelaskan di pertama tadi, yang diluncurkan pada 4 Oktober 1957, namun Tesla Star 1 ini menjadi pendobrak penggunaan teknologi luar angkasa yang tak melulu untuk kepentingan militer atau negara, tetapi bisa juga untuk hiburan. Tujuan peluncuran Sputnik 1 adalah untuk membantu dalam identifikasi kepadatan lapisan pada atmosfer dengan mengukur perubahan orbitnya, sehingga satelit ini dapat mengirimkan data dari distribusi sinyal radio ke lapisan
ionosfer. Nah, sejak ditemukan muka satelit, penggunaan satelit komunikasi terus berkembang. Nah, jadi dia semakin berkembang dan makin masif. Perkembangan teknologi roket jarak jauh dan bertenaga tinggi yang semula digunakan dalam perang dingin telah memungkinkan pengiriman satelit komunikasi ke orbit. Jadi perkembangan satelit pada saat itu dari awal dia diluncurkan itu kan pada 1957. Nah, itu kegunaan satelit pada saat itu tuh kan untuk mengukur atmosfer luar bumi di luar angkasa sana. Jadi itu kegunaan satelit pertama di dunia. Nah, kemudian pada saat perkembangan ini semakin pesat, yaitu pada saat tahun 1964 itu dikembangkan oleh NASA. Nah, NASA ini mengembangkan satelit ini untuk jaringan telepon. Nah, kemudian dikembangkan untuk jaringan telepon, tapi kemudian dikembangkan lagi oleh NASA dan Jepang pada saat itu untuk menyiarkan siaran televisi. Nah, makanya pada saat itu sepertiga dunia ini bisa menonton Olimpiade di Tokyo pada saat itu. Jadi begitulah perkembangan satelit dari zamannya ke zamannya. Sampai sekarang pun satelit itu semakin berkembang. Nah, jadi begitulah perkembangan satelit di dunia. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Ciao. Ke orbit apa itu namanya lupa. Geostasioner yang ada di ketinggian 35.786 km kalau tidak salah. Nah, membantu panel surya terus memberikan daya gerak satelit khususnya untuk menuju titik orbit tujuan. Nah, lompatan berikut terjadi saat NASA dan Jepang itu membiayai satelit Senkom 3 yang menjadi satelit pertama di orbit geostasioner. Satelit ini diluncurkan pada 19 Agustus 1964 itu. Awalnya dirancang untuk jaringan telepon, tetapi kemudian ditingkatkan kemampuannya hingga bisa mengirimkan sinyal televisi. Akibatnya siaran Olimpiade musim panas 1964 di Tokyo itu bisa disaksikan lebih dari sepertiga wilayah di dunia. Nah, jadi perkembangannya itu dikembangkan lagi oleh NASA. Jadi perkembangan satelit ini dari awal Nah, sekarang kita akan membahas tentang internet. Jadi, pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969. Melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melakukan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditunjukkan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP/IP. TCP/IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, Tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab TCK tentang Kern berhasil mencetuskan www. Populernya search engine mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000. Internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Selanjutnya, sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu Muhammad Samik Ibrahim, Suryono, Adi Suemarta, Muhammad Ihsan, Robe Suebakto, Putu, Firman Siregar, Adi Irayanto, dan tentunya Onowe Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTECnet pada tahun 1994. Kenaikan signifikan dari pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 210 juta orang. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah di tahun 2023 seiring dengan pergantian tren dan pemuktahiran teknologi tersebut. Terima kasih.